saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan baik bagi kita, amin. Haleluya. Kalau saudara merasa panas, saya lebih panas saudara. Tapi iman kita berkata bahwa tahun depan ya Om, tahun depan sudah selesai, amin. Haleluya. Itu menjadi iman kita semua. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kami ada karena kebaikan Tuhan, dan tentunya terima kasih buat Om Ferdinand Sonda sebagai Ketua Wilayah 6 Banten saudara yang sudah mempercayakan kami untuk berdiri di tempat ini menyampaikan renungan bagi kita semua, amin. Sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat Natal dulu buat keluarga besar Jemaat GBD di Batu Karang, amin. Luar biasa, teguh, amin. Batu Karang itu teguh, haleluya. Tadi kami membawa tim ya dari GBD Eklesia Palembang 2, tim vokal grup saudara, amin. Dan mereka saya katakan mari kita menghadiri Natal di Om Ferdinand Sonda, bawa teman-teman untuk vokal grup sekalian kita membantu Om Ferdinand Sonda menghabiskan nanti. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, tema yang diberikan adalah tema yang luar biasa saudara, bicara tentang kasih kekal, everlasting love atau eternal love. Mari saudara, kita memperhatikan dalam Injil Yohanes pasal 3 dan 16. Saya mengundang kita berdiri saudara, saya rindu kita membaca bersama-sama satu ayat yang sangat luar biasa saudara. Ayat menjadi dasar engkau dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari dengan suara lantang kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi dikatakan nama saya Pendeta Rizal Sianturi. Saudara pasti tahu dari mana saudara. Amin. Tadi lagunya lebih bakat luar biasa. Tante itu lokalnya pas sekali tante ya. Ciptaan sendiri itu. Ya? Ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri. Ya, luar biasa. Banyak sekali ternyata teman-teman saya orang Yahudi di sini, luar biasa. Haleluya. Horas buat kita semua. Haleluya. Ya, jemaat di GBD Eklesia juga banyak orang Batak, orang Manado, orang Ambon saudara ya. Ya, seorang doktor teologi STT Jakarta membuat sebuah penelitian saudara. Disertasi S3 doktor, dia membuat sebuah penelitian, ternyata orang Batak, orang Manado, orang Ambon itu garis keturunan dari orang Majus. Ya, kalau orang Majus mencari bintang, saudara, orang Batak, orang Manado, orang Ambon mencari bintang, saudara, dalam bentuk kaleng. Amin. Luar biasa ya. Itu penelitian seorang dokter STT, saudara. Luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loved the world. Allah ni holong ni rohani ni batas, saudara. Karena begitu besar kasih Allah, cinta Tuhan sehingga mengaruniakan anaknya, anak sisa sadai, anaknya yang tunggal saudara, anak satu-satunya dikaruniakan supaya engkau dan saya yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini luar biasa saudara. Diawali dengan perdebatan antara Yesus dengan ahli Taurat, Dr. Nikodemus saudara. Salah satu eporus waktu itu. Dr. Nikodemus bertemu dengan Yesus. Mulai berbicara tentang konteks keselamatan. Karena Dr. Nikodemus berkata sebagai eporus gereja mereka waktu itu katakan bahwa beribu-ribu tahun kami sudah melaksanakan ritual ini untuk kami selamat. Mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, 3 kali setahun laki-laki harus naik ke gunung Tuhan, mempersembahkan korban, Paskah, perayaan semuanya. Dan mereka katakan ada ribuan aturan yang mereka dengan
dengan taat laksanakan saudara. Dan mereka percaya mereka selamat lewat semuanya itu. Satu percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Akhirnya Yesus katakan kalau orang tidak lahir kembali, tidak dilahirkan kembali, if someone is not born again, kalau dia tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan selamat. Apa yang mereka yakini selama ribuan tahun, saudara? Firman Tuhan kata itu merupakan gambaran dari keselamatan. Tetapi yang sesungguhnya keselamatan itu diberikan oleh Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan engkau dan saya. Perbuatan itu bolehlah saudara. Tetapi saudaraku, Tuhan berkata bahwa kasih Allah besar. Tetapi setelah itu kita mulai meresponi bentuk kasih Tuhan itu. Saya diminta 30 menit saudara. Betul Bapak ya? Kalau di wilayah, kebetulan saya bendahara wilayah saudara. Kalau hamba Tuhan khotbah 30 menit atau 2 jam, amplopnya sama. Sudah ada anggarannya. Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ternyata hanya lewat Yesus ada keselamatan. Dan anak satu-satunya diberikan bagi engkau dan saya. Ya, kalau kita orang Batak biasanya anak koki do, hamoraon dia. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Yang suaranya kencang itu luar biasa saudara. Orang berani sentil anak kita berhadapan dengan bapaknya. Gak ada orang yang boleh sentil anak kita saudara, apalagi anak orang Batak. Anak koki do, hamoraon. Siapa yang berani merendahkan anak kita? Habis saudara. Siapa yang berani menghina, menjelekkan anak kita? Keluar aslinya saudara. Amin. Tetapi Yesus, tetapi Allah kita, Dia enggak menahan demi mengasihi manusia. Dia rela memberikan anaknya untuk kita, untuk engkau dan saya diselamatkan. Amin saudara. Amin. Karena kita tadi lalu dikatakan, karena kita Dia menderita, karena kita saudara. Sehingga kalau engkau dan saya perhatikan dalam Filipi 2 ayat 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Betapa saudara kita dikasihi Tuhan, betapa kita diperhatikan Tuhan, bahwa diberikan Yesus menjadi juru selamat bagi kita. Terlepas banyak orang saudara mengejar kasih manusia, banyak orang mengejar perhatian manusia, banyak orang mengejar kasih dari sesamanya saja saudara. Kita merasa seperti tidak diperhatikan keluarga mungkin, kita merasa tidak diperhatikan oleh sahabat kita mungkin saudara. Apalagi kalau orang Batak saudara, kalau sempat dia gak diundang di pesta keluarganya, saudara ampun, berarti dan apa mau keluarga mati kan gitu saudara. Maaf om pakai bahasa itu om, keceplosan om. Berarti saya gak dianggap bro. Banyak orang terlalu berkonsentrasi mengejar kepada kasih manusia, kepada perhatian manusia, terlalu berharap manusia memperhatikan dia, terlalu berharap ada orang menolong dia, terlalu berharap perhatian dari orang sekitarnya. Itu membuat orang kecewa saudara. Apa yang dia harapkan tidak terjadi, apa yang dia pikirkan tidak terjadi, orang yang dia harapkan menolong dia tidak menolong, saudara, sehingga dia kecewa, dan kecewa terjadi akar pahit, terjadi kebencian, saudara. Tetapi biasanya tahun baru momen bermaaf-maafan, amin. Berkumpul keluarga, pada kata saudara bermaafan. Januari, Februari ronde kedua, amin saudara.
Tetapi saya mau katakan saudara, diawali dari bagaimana Allah berbicara kepada Abraham yang kelak dipanggil Abraham. Saudara, kalau perhatikan dalam Kejadian 15 ayat 18, saudara, firman Tuhan berkata, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Saya mau garis bawahi dalam terjemahan King James Version dikatakan, in the same day the Lord made a covenant with Abraham. Alkitab mencatat covenant. Covenant itu adalah satu tingkat di atas janji dan sumpah. Covenant adalah janji mulia, janji yang kekal, yang tidak pernah bisa dibatalkan oleh apapun dan situasi apapun. Amin. Covenant adalah suatu janji yang benar-benar janji yang murni. Diawali dengan Allah berjanji kepada Abraham. God set a covenant between God and Abraham. Allah membuat suatu janji yang tidak akan ada bisa pernah dibatalkan. Kalau manusia berjanji, saudara, tergantung situasi, ya. Datang ke ibadah Natal? Ya, Om, kalau sempat kita datang. Kalau tidak, ya berarti kita tidak sempat. Nah, gitu, saudara. Janji manusia kadang nggak bisa dipegang. Tetapi janji Allah itu covenant, eternal love, everlasting love, start from covenant, dimulai dari covenant, saudara, dimulai dari perjanjian yang tidak akan pernah bisa dibatalkan, perjanjian kekal, saudara. Dan saya mau katakan, saudara, bahwa Natal adalah momen, adalah konteks di mana Allah melaksanakan janjinya itu. Allah kita bukan Allah yang bodoh, saudara. Olah kata, apalagi orang Batak, saudara, banyak yang bukan cuma olah kata, saudara, tetapi hatam manggang. Saudara, tahu hatam manggang, saudara? Oh, sorry. Aduh, DNA-nya keluar, Om. Saya akan pelaut, saudara. Ini bukan cuma sudah tahu nih. Ini Om cerita 2000 kali gitu. Mereka sudah bosan, saudara, ya. Saya 15 tahun belum pada rantang, saudara. Sekarang saya lupa lautan. Orang tanya, bro, kok bisa akan pelaut jadi pendeta? Saya tanya, mana? Murid Yesus mayoritas mantan apa? Amin. Berarti dia nggak baca Alkitab. Kalau orang yang nanya begitu, saya nggak baca Alkitab, gitu. Allah membuat sebuah perjanjian, saudara, kepada Abraham, orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Itu janji Tuhan, dan janji yang sama terjadi kepada engkau dan saya, bahwa kasih Allah itu kekal, eternal love. Allah mengingat akan janjinya. Pada saat 450 tahun kurang lebih, bangsa Israel diperbudak di Mesir, 70 tahun diperbudak di Babel, saudara. Akhirnya Tuhan berkata, Allah ingat akan janjinya. God remembers His covenant. Dan Injil Yohanes 3:16 adalah bukti praktek komitmen Allah dilaksanakan oleh Allah sendiri, tidak mengulur waktu. Sehingga firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan engkau dan saya, sehingga anaknya yang tunggal, yang lahir di kandang domba, saudara, yang lahir di kandang yang hina itu, diberikan kepada engkau dan saya, supaya engkau dan saya yang percaya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Allah berbicara kepada Abraham sebuah covenant, sebuah perjanjian kekal di zaman Yesus, dalam Injil Yohanes Allah berkata, Yesus berkata, bukan hanya covenant, tetapi mari kita perhatikan dalam Injil Yohanes 15, saudara, ayat 13. Injil Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Selalu di sisi Allah praktekkan dulu. Selalu di sisi Allah dia praktekkan dulu firman-Nya. Dia laksanakan perkataannya. Bukan hanya janji dan janji, tetapi Allah selalu mempraktekkan apa yang dia firmankan. Karena kami hamba Tuhan, saya selalu katakan saudara, dalam pelayanan kami di beberapa tempat, saya katakan, do what you preach, preach what you do. Amin. Khotbahkan apa yang kau lakukan dan lakukan apa yang kau khotbahkan. Kami juga tertusuk, saudara. Kami juga tertuduh. Kalau banyak hamba Tuhan sudah berkhotbah tidak dilaksanakan, saudara. Tetapi mencontoh kepada Allah, Yesus katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, di jemaat Eklesia, saya jarang sekali mengatakan kalau jemaat itu adalah, saya katakan jemaat yang keren. Saya selalu katakan kepada mereka, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Amin. Karena saya ingin menjadi sahabat bagi mereka. Amin. Saya ingin menjadi teman bagi mereka. Teman ngobrol, teman curhat, teman melayani, teman melakukan firman Tuhan. Amin. Karena Yesus berkata, engkau tidak kupanggil lagi hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan Tuhannya, tetapi engkau kupanggil sahabat. Dan tidak ada satu kasih yang pernah terjadi daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabat, yang rela berkorban. Yang ada biasanya apa, saudara? Makan teman iya, waduh. Persaingan bisnis lah, di kantor persaingan apa? Promosi lah. Hampir jarang orang rela berkorban demi seorang sahabat zaman sekarang, hampir jarang. Tetapi kalau Yesus berkata, engkau kupanggil sahabat. Amin. Amin. Karena tidak ada satu kasih, eternal love. There is no greater love than a friend, a fellow that sacrifices his love, his life. Tidak ada kasih lebih besar, saudara. Allah menunjukkan betapa besar kasih-Nya dengan Yesus lahir ke dunia. Dan Yesus menunjukkan betapa besar kasih-Nya. Komitmen itu dilaksanakan. Bisa saja Yesus menyerah. Bisa saja Yesus sebagai manusia, saudara, mungkin wait a minute, tunggu. Tetapi Yesus jelas berkata dia akan ambil, laksanakan komitmen itu. Amin. Berkorban bagi kau dan saya sebagai sahabat. Jadi bukan lagi konteks Allah Bapa mengasihi dunia, sudah masuk kepada Yesus menganggap engkau sahabat, Yesus yang rela berkorban bagi engkau dan saya. Kalau engkau merasa menjadi sahabat itu, saya tidak akan pernah kita hitung-hitungan melayani Tuhan. Amin. Kesetiaan kita beribadah,
Kesetiaan kita melayani Tuhan tidak akan bisa dibatasi, saudara. Karena kita menganggap ada Tuhan, ada sahabat kita menanti di rumah Tuhan. Amin. Ada Yesus sebagai sahabat. Kalau bapak-bapak biasanya malah, mau kemana kau Pak Ucok? Mau ke rumah kawan gitu, saudara. Rasanya sahabat di luar sana itu waktu begitu kental, saudara. Pulang kerja langsung pulang, nongkrong dulu sama sahabat, nongkrong dulu sama kawan. Tetapi kalau engkau menganggap, saat Yesus menganggap engkau sebagai sahabat, kau tempatkan dia juga sebagai sahabat. Amin. Saya dulu pernah ikut ini, saudara, ikut geng motor. Wih, ngeri, saudara. Klub motor, saudara. Oh, saya suka motor. Terus terang saya suka motor. Ikut klub motor. Touring kemana-mana, saudara. Touring ke Semarang, touring kemana lagi? Ke Tegal, saudara. Meninggalkan anak istri. Ada satu moto anak motor, saudara. Tidak akan berpisah kalau tidak dipisahkan oleh maut. Ngeri, saudara ya. Itu persahabatan apa itu, saudara? Karena benar, touring 10 motor, balik 8 motor, 2 mati. Nah, itu sudah berpisah dengan brother kita ini, saudara. Bagaimana mereka melekatnya dengan hobinya, bagaimana mereka melekatnya dengan sahabatnya, bagaimana mereka tidak bisa dipisah dengan kawan-kawannya, dengan konco-konconya, saudara. Kalau di Medan mungkin dengan kawan-kawan perlapo, saudara, perlisoi gitu. Aduh, ini kalau nggak ada dia, aduh, anak tabu gitu, saudara. Tetapi saudara, sahabat yang Tuhan maksud adalah orang yang betul-betul rela berkorban. Amin. Saya berkatakan, kalau Yesus mau memanggil engkau sahabat, ambil bagian untuk melakukan apa yang kita mau kerjakan untuk sahabat kita. Amin. Saya selalu katakan ini. Saya tidak pernah menganggap jemaat eklesia adalah jemaat semua. Mereka sahabat-sahabat saya. Amin. Amin, saudara. Luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar. Eternal love, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kasih yang eternal, kasih yang kekal, saudara. Kasih yang begitu mulia, kasih yang begitu indah. Tidak ada kasih dari seorang bapa yang merelakan anaknya menjadi korban. Bahkan tidak ada kasih dari yang sempurna daripada kasih seorang sahabat yang rela mati bagi sahabat. Rela berkorban, apapun siap. Mau kerjakan apa, siap, saudara. Bagaimana melekatnya kita kepada Tuhan. Saya sangat percaya lewat momen Natal ini, jemaat GBD Batu Karang, saudara, menjadi sahabat bagi Yesus. Amin. Sahabat yang tidak hitung-hitungan oleh waktu, yang tidak hitung-hitungkan dengan tenaga, saudara, tidak hitung-hitungan dengan apapun untuk kita mau melayani Tuhan, mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan dari kehidupan kita yang lama, saudara. Kita dipilih menjadi orang selamat. Saya mau katakan, kita dulu orang tidak percaya, saudara. Kita dulu orang yang tidak kenal Tuhan. Kita dulu si pele begu, saudara. Siapa yang tahu si pele begu, saudara? Penyembah berhala, saudara. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, harta terbesar di sorga, harta termulia di sorga. Kalau kita orang Batak katakan anak koki doa raun diau, berarti kalau Yesus anak tunggal Bapa, berarti Yesus adalah hamoraun di surga. Amin. Yesus adalah harta yang terbesar di sorga, dan harta itu diberikan bagi engkau dan saya, supaya engkau dan saya beroleh keselamatan. Orang gengsi kasih harta, saudara. Orang gengsi kasih apa yang mereka miliki. Karena mereka berpikir, dikala mereka memberi kepada manusia. Kalau engkau melakukan sesuatu, engkau melakukannya
untuk Tuhan. Amin. Tuhan yang akan melakukan yang terbaik bagi engkau dan saya, bagi anak-anakmu, bagi keluargamu. Itu janji Tuhan. Ayat terakhir, saya mau kasih ayat ini kepada jemaat GPD Batu Karang. Yeremia 31 ayat 3 sampai 4. Yeremia 31 ayat 3 sampai 4. Saudara perhatikan, khususnya kepada jemaat GPD Batu Karang. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Amin. Tuhan berkata, dari jauh aku akan melanjutkan kasih kepadamu, dan aku akan memberikan kepadamu kasih yang kekal. Aku akan membangun engkau. I will rebuild you, membangun engkau kembali menjadi bangunan gereja Tuhan yang rapi tersusun untuk kemuliaan bagi nama Allah. Akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan kau akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Amin. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan bagi engkau dan saya. Ada kasih yang kekal yang Allah akan lanjutkan kepada engkau. Tidak berhenti pada momen tertentu. Tidak berhenti pada Natal. Ada orang berkata, saya konsisten om. Konsisten saya. Hanya ibadah 3 kali setahun, konsisten. Gimana? Natal, Paskah, tahun baru. Konsisten 3 bulan. 3 kali seminggu setahun. Kalau Allah konsisten, aku juga konsisten. Bagaimana bisa Allah melanjutkan kasih yang kekal kepada engkau? Kalau kita tidak meresponnya. Tadi pagi ibadah di GPD Ecclesia saya katakan, apa respon kita tentang Natal? Apa respon kita tentang Natal? Apa respon kita jika kita mendengar kata Natal, saudara? Ada yang berkata, aduh, Natal sudah dekat, pasti capek, pasti rugi, amplop Natal, persembahan nambah. Dan saya mengatakan Natal adalah momen di mana Allah mempraktekkan firman-Nya, memberikan anaknya bagi engkau dan saya. Natal itu hal yang serius. Engkau harus meresponinya dengan serius. Kita ulangi, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada jemaat GPDI Batu Karang. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukacita. Puji Tuhan, saudara. Itu janji Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan melaksanakan bagi engkau dan saya. Sehari ini kita menyanyikan satu pujian.